pas masuk fase generatif tuh kayak gimana menurut Om Arga, Om? Kalau saya gini Om, Ya. teman-teman juga bisa seperti Ibu asal tahu tekniknya, kayak gitu. Bisa mulus kayak gini Om, Masya Allah. Kalau mulus gini Om, kalau saya itu ini varietas yang saya rekomen Om, dia Ya. kategori anggur dengan tekstur dense. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Arga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih. Kita lagi di mana nih Om Arga? Lagi di rumah. Di rumah ya, yang di Mampang nggak, Meh? Iya, Om Arga lagi ngapain nih Om Arga? lagi mau mupuk Om. Sebelum kita kocorin nih, ciri-ciri pohon pas masuk fase generatif tuh kayak gimana menurut Om Arga, Om? Kalau saya gini Om, Ya. teman-teman gimana caranya persentasi tingkat keberhasilan pembuahan itu lebih tinggi? Jadi gini, masuk fase generatif ketika satu pohon udah subur, kedua struktur batang ideal, Ya. usia sudah cukup atau lumayan mapan. Nah, sama percabangan nih Om, percabangan misalnya udah terbentuk, terstruktur lah kayak begitu. Nah, tapi kita masuk pupuk generatif itu dalam keadaan pohon subur. Oh. Nah, intinya pohon sudah subur, percabangan sudah terbentuk, struktur batang ideal, usia juga sudah lumayan mapan, langsung aja generatif. Jadi jangan tunggu sampai si ken atau si cabang pembuahan ini sampai mengayu. Nanti resiko expired. Jadi dalam keadaan kondisi pohon lagi subur aja. Jadi patokan itu bukan dari usia, Gimana tapi tuh? dari kondisi pohon. Ah. Kalau pohon itu memang sudah ideal, struktur batangnya ideal, kondisi juga pohon dalam keadaan subur, langsung saja dibuahkan tidak masalah. Jadi terlihat dari kondisinya aja. Struktur batang ideal tuh menurut Om Arga gimana maksudnya, Om? Ya struktur batang ideal meliputi seperti kayak si cabang pembuahan atau tersiernya itu ya sudah lumayan subur atau besar. Terus dari batang utamanya Ya. nih sudah lumayan bisa dibilang besar lah, sekelingking lah paling tidak. Itu kalau tabur lampot ya, kalau tabur lampot paling tidak satu kelingking atau satu telunjuk lah misalnya, Oke. kayak gitu. Tapi kalau saya pribadi nih Om, kalau saya meskipun sudah ideal untuk dibuahkan di usia 3 atau 4 bulan, Ya. saya tetap menunda. Kalau saya paling tidak banget 7 bulan kalau saya pribadi. Oh. Kalau saya. Gitu. Meskipun 4 bulan bisa dibuahkan, tapi tetap saya tuh bakalan menunda untuk di usia kira-kira 6 sampai 7 bulan lah. Kenapa tuh, Om? Lebih ideal aja Om usianya. Oh. Bisa aja dibuahkan usia muda, cuman menurut saya kurang ideal lah. Ada resikonya nggak sih Om kalau misalkan dibuahkan di usia muda? Nanti di pembuahan berikutnya tuh ada resiko nggak sih? Kalau resiko sih ya sama aja sih, tapi Sama paling aja. tidak sih ya kalau kan gagal, nah itu nanti stuck Nah, itu lama. maksud saya Itu doang gitu. sih kayak gitu. Misalnya gagal nih, misalnya zong nih, persiapan pembuahan untuk selanjutnya lebih minim aja Om kesempatannya Om. Oh. Karena performanya itu udah tiba-tiba langsung berak gitu. Dihajar di awal ya? Iya, Oh. seperti kayak kalau teman-teman yang tahu main cupang tuh, kalau cupang itu masih bibit belum mapan sudah dianakin, nanti dia kedepannya bakalan jelek tuh, kayak gitu. Oke. Nggak bisa gede lagi badannya. Sip, kalau gitu langsung aja gaskan Om Arga. Gaskan. Wah ini Ini tadi sudah kita terapi air nih, cuman memang karena panas jadi udah kering lagi. meresap Tuh, semua. ini poros namanya Om. Mengapa harus poros? Untuk kita lebih meminimalisir resiko busuk akar. Karena perbedaan poros dengan gembur teman-teman harus tahu. Itu dia tuh. Berbeda. Kalau gembur itu dia buat cabai atau buat jambu, buat kelengkeng, apel pucat tidak masalah. Tapi kalau buat anggur, akar yang memang notabene lebih serabut, kita sebagaimana mungkin kalau bisa menghindari yang namanya resiko busuk akar. Dengan cara apa? Membuat media tanam itu poros. Kayak gitu. Berbeda ya, poros dengan gembur. Kalau gembur lebih lama menyimpan air. Ya. Kalau poros itu ketika disiram air lebih cepat berlalu. Kayak gitu. Nah, ini seperti ini udah mau kering lagi. Udah kering lagi tuh teman-teman dalam hitungan detik. Nah setelah ini gimana nih Om Arga? Ya, setelah ini menunggu sampai cabangnya ini hampir mengayu atau transisi. Ajar aja terus pupuk Om. Ajar Kayak terus Om ya. Nah, buat lebih jelasnya nih kalau teman-teman nanya, Om, dimulai dari fase apa? Nanti kita lanjut ke atas kebun saya yang di Kemang. Oh, berarti Om Arga nanti yang di Kemang mau mupuk lagi nih? Sama kayak begitu. Oke, teman-teman. Pokoknya saksikan terus nih videonya sampai selesai nih, teman-teman. Biar teman-teman nggak gagal paham. Dan ngerti semua ilmu yang di-share oleh Om Arga nanti ke depannya nih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Arga. Waalaikumsalam, Om Rama. Om Arga, Ya, nih kita lagi di kebun rooftop Om Arga nih berarti ya. yes. Nah, ini nih di atas Om Arga nih yang merah-merah meriah ini. Apa ini, Om? Mbak Santi. Om Arga nih nampak lemes, kayak banyak pikiran ya Om Arga. Oke Om, ini di depan di atas Om Arga nih varian Mbak Santi Om. Ya, Mbak Santi Om. Nih lihat teman-teman. Aduh, gemes banget Om, gokil. Jadi pengen ngeremes Mbak Santi ya? Iya Om, ya ampun merahnya. Om, ini di IGA sama Om Arga apa gimana? Iya, di GA nih Om. Di IGA Om. Ini Ya, Om. kok yang saya lihat di tempat Om Arga nih, di sana juga ada jurap-lonok teman-teman. Ini kok mulus-mulus Om. Nah, boleh di-share Om rahasianya Om. Bisa mulus kayak gini Om, Masya Allah. Kalau mulus, gini Om, kalau saya itu obat semprotnya Om, harus tahu orientasi dan bahan aktif yang memang tepat sasaran. Misalnya nih, kalau buat kita mengantisipasi adanya hama trips, pakai bahan aktifnya itu dia abamectin. Nah, tapi kalau sudah fase buah, udah mulai verasen, jangan pakai yang sistemik Om, pakai yang kontak Om, kayak gitu. Itu doang sih Om sebenarnya. Oh, gitu. Saya sebutin aja Om, kalau saya abamectinnya saya pakai abamectin murni. Apa Dia tuh? mereknya Agrimek Om. Oh. Jadi dia bening Om. Agrimek ya. Bening. Itu untuk insek ya berarti ya? Ya. Kalau untuk funginya Om? Pakai ini apa? Antrakol. Jadi semuanya saya udah kontak. Kalau udah fase buah, udah berubah warna nih, udah verasen, itu wajib pakai kontak semua Om. Kita buat mengantisipasi resiko residu ya. Residu yang tertinggal di kulit buah jadi ya. semuanya saya pakai yang kontak. Kalau udah fase buah, nanti insya Allah buahnya mulus. Oke, memang bener sih ya, rata-rata tuh semua teman-teman kebanyakan pakai Agrimek Om ya. Iya. Karena lumayan juga harganya Om ya. Lumayan Om. Om harganya sampai kepikiran. Agrimek kita gelinding di jalan. Nah Om, ini di atas kita ada anggur varian Zuraflonok teman-teman. Nah bisa dijelasin Om secara umum Om. Zuraflonok ini salah satu varietas yang memang rekomen Om. Ini karena saya pakai planter bag kecil, ini kita membuahkan validitas nih Om. Karena di Jakarta masih jarang yang membuahkan ini. Dia kategori anggur dengan tekstur dense. Dense itu artinya tuh seperti kayak taldun, Mbak Santi dia. Dense itu daging padat, sedikit berair dan berdaging. Dia berdaging padat, teksturnya sedikit air, kering lah kayak gitu. Karakter Mbak Santi juga kan kayak tadi gitu ya. Seperti Mbak Santi dan taldun. Dia kategori anggur tekstur dense. Oke. Pokoknya yang namanya karakternya anggur itu tekstur dense itu lebih cepat mendapat manis Om. Meskipun di HSP di bawah 70 SP, tapi dia sudah dapat rasa manis lebih cepat. Seperti taldun, seperti Mbak Santi, seperti Zuraflonok, seperti Angelica. Oh benar, Angelica. Ada crunchy, ada crispy. Kalau ini lebih ke crispy seperti tadi Mbak Santi crispy renyah. Kalau crunchy garing. Renyah. Beda. Pulen. Pulen. Ini genjah berarti Om ya? Kalau dibilang genjah belum kita lihat sih secara produktivitas di Indonesia ya. Kalau di deskripsi itu ya dia periodiknya itu memang bisa dibilang genjah lah. Tapi kalau di sini kita belum dapat genjahnya. Di sini masih terkategorikan masih mudah dibuahkan. Kalau buat bicara produktivitas belum mungkin di sini. Tapi kalau di Pirisco Bandung itu sudah banyak, sudah dapat produktivitasnya Om. Kalau di Jakarta sendiri di sini saya baru 8 dompol. Tapi sih wajar sih saya kan pakai planter bag kecil. Nah benar. Ini planter berapa Om? Ini planter 50. Planter 50. Dan ini tadinya isinya nggak penuh Om, cuma setengah doang. Saya baru topping aja. Topping ya. Karena memang saya nih buat uji-uji aja, misal ada varietas baru, varietas aneh. Nah, saya pakai planter bag kecil aja, jadi saya buat validitas aja. Uji kevalitan ya Om ya? Gampangnya kayak gimana, rasanya kayak gimana, teksturnya gimana, ketahanan gimana. Saya kan lebih seneng bereksperimen Om kalau di anggur Om. Gitu. Berarti ini valid Zuraflonok Om ya? Ini Zuraflonok dari Bandung. Oke. Dari Kang Ocan. Zuraflonok tuh asli mana memang? Rusia dia Om. Rusia.
listrik, pembuahan terus-menerus tanpa ampun. Contohnya yang tadi kebun bawah Om Arga, Iya itu. Anyuta. Itu Anuta Sakti tuh Om. Itu jadi saya habis panen saat itu, lalu habis panen pembuahan dua matun tuh. Memang sih niatnya itu fondasi pruning. Ternyata Bawa lagi. bunga semua. Akhirnya setiap piara buahnya panen. Yang kemarin tuh ya terakhir kita konten ya, kita Anyuta ya. pangkas lagi, buah lagi Om. Buah lagi. Dan makin banyak Om, malah makin tua makin Oke. banyak. Asli itu sih Kan lebih. kalau kata teman-teman pohon makin tua produktivitasnya menurun, Makin menurun, tapi ya. tidak dengan Anyuta saya. Sebenarnya bukan tidak dengan antara saya, tempuan teman-teman juga bisa seperti itu asal tahu tekniknya, gitu. Seperti apa pendangiran Nah, itu atau dia. pengeremajaan perakaran baru yang lebih efektif lagi, yang lebih dinamis lagi akarnya. Nah, berarti tadi Anyuta itu didangirin dulu Om, berarti ya medianya. Dangir setelah saya panen, langsung saya siram jenuh tuh 1 minggu. Setelah 1 minggu saya dangir itu penggemburan. Iya, digemburin medianya. Ya, penggemburan media. Lalu media lamanya saya angkat, saya kasih sekam lagi yang banyak sama pupuk kandang lagi, lagi, masukin lagi. Nah, kan tumbuh lagi tuh akar-akar baru, dinamis lagi. Setelah akarnya banyak banget, kelihatan akar-akar putih mulai banyak. Lanjut lagi pupuk generatif, cuman 2 kali doang Om. 2 kali saya kasih pupuk generatif, langsung saya pangkas lagi, pangkas mundur. Alhamdulillah kan bunganya kayak gimana? Tadi berarti di matun berapa tuh Om? Itu tadi 4 semua 4 semua rata-rata ya, kurang lebih lah ya. 45 ya. Oke, Anyuta Pangkas nih. mundur itu dari cabang. Ada lagi mungkin Om Arga yang ingin disampaikan? Ada tapi ya lagi belum ketemu nih. Nanti kalau udah ketemu kita lanjut lagi Om. Oke, kalau gitu Om Arga, Hobi Papa Official ucapkan terima kasih banget nih Om Arga Ya, Om. atas ilmu dan informasinya yang disampaikan oleh Om Arga. Siap. Jangan lupa teman-teman share semua informasi dan ilmu yang berharga dari Om Arga ini teman-teman. Oke Om Arga, kalau gitu Hobi Papa Official pamit undur diri. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan ahli, hanya hobi. Bukan menggurui, hanya berbagi. Karena menanam sekarang, untuk anak cucu kita nanti. Salam satu hobi, Hobi Papa Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.